Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu yang sekian lama tidak membuat konten. Nah, sekarang baru hari ini Ibu bisa membuat konten lagi. Nah, itu hari ini Ibu akan membuat contoh mudah membuat judul penelitian. Contoh mudah membuat judul penelitian itu baik skripsi, tesis, ataupun disertasi, ya seperti itu. Nah, Ibu akan mencontohkan, contohnya Ibu lihat secara empiris fenomena di lapangan. Contohnya di suatu daerah itu ada pemimpin, disegani, nah, dihormati, ditaati, masyarakatnya tertib, masyarakatnya teratur, masyarakat dinamis, masyarakatnya aman, kan seperti itu ya. Nah, ini masyarakatnya aman, damai, ya seperti itu. Nah, ini indikator-indikator ini, nah yang ada di lapangan secara empiris. Nah, ini bagaimana kalau dibuat menjadi judul penelitian? Nah, itu ya, itu daerahnya terserah di mana saja, kan seperti itu. Nah, dari kriteria-kriteria ini, dari indikator-indikator ini, maka bisa dibuat puluhan judul atau bahkan bisa dibuat ratusan judul. Ibu hanya akan memberikan dua contoh saja, ya. Contoh adalah peran pemimpin harismatik dalam mengatur masyarakat terhadap tingkat kedisiplinan. Studi kasusnya di mana? Mangga, bebas, silahkan mau di mana, kan begitu. Peran pemimpin karismatik dalam mengatur masyarakat terhadap tingkat kedisiplinan, kan begitu. Mengapa masyarakatnya itu disiplin, kan? Tentunya ini ada peran dari pemimpin. Peran itu kan sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya, adalah aspek dinamis dari status sosial. Nah, pemimpin yang bisa mengatur masyarakat sehingga berpengaruh atau berdampak atau berpengaruh terhadap tingkat kedisiplinan masyarakat itu diantaranya adalah pemimpin harismatik. Pemimpin harismatik itu pemimpin yang bagaimana? Yang disegani, dihormati, ditaati, kan gitu. Nah, kenapa dia dihormati, disegani, ditaati? Karena dia seorang pemimpin yang amanah, karena dia pemimpin yang jujur, dia juga bersikap adil, ya, tidak membeda-bedakan salah satu golongan, atau dia tidak membuat diskriminasi di masyarakat. Semua lapisan masyarakat bisa diayomi, seperti itu. Nah, jadi dari indikator ini, pemimpin di satu daerah ini pemimpin yang disegani, dihormati, ditaati, masyarakatnya tertib, masyarakatnya teratur, masyarakatnya damai, masyarakat aman. Nah, ini contohnya diantaranya salah satunya ini bisa dibuat menjadi judul peran pemimpin harismatik dalam mengatur masyarakat terhadap tingkat kedisiplinan. Studi kasus di mana, kan begitu. Mangga silahkan, kan, karena harus dibatasi. Kalau tidak, kan tidak ada pembatasan, memerlukan waktu dan biaya yang sangat besar, kan seperti itu. Contohnya di kecamatan mana, atau di desa mana, atau di kabupaten mana, atau di provinsi mana, silahkan, kan begitu. Nah, karena tadi itu pemimpinnya disegani, dihormati, ditaati, masyarakatnya tertib, masyarakatnya teratur, masyarakatnya damai, masyarakatnya aman, berarti itu seorang pemimpin itu bisa memanage, ya, memanage masyarakatnya dengan harismanya, dia disegani, dihormati, ditaati, sehingga masyarakatnya tertib, masyarakatnya teratur, masyarakatnya damai, masyarakatnya aman. Berarti dia bisa memanage masyarakat itu, ya. Dengan contohnya bagaimana dia membuat perencanaan program untuk masyarakat itu sehingga masyarakatnya bisa sejahtera, aman, damai, tentram, ya, seperti itu. Nah, ini dia bisa memanagenya, yaitu diantaranya bagaimana dia membuat perencanaan program untuk mensejahterakan rakyat, untuk mensejahterakan masyarakatnya, ya. Lalu bagaimana mengorganisir, ya, mengorganisir semua aktivitas yang ada di daerah yang dia pimpin.
Ya, seperti itu. Nah, kemudian juga bagaimana dia pengadministrasiannya, semua aktivitas, semua yang berhubungan dengan daerah yang dipimpinnya itu harus terdokumentasikan dengan baik, ya. Ada administrasi yang baik, administrasi yang tertata dengan teratur, kan begitu, dengan tertib. Nah, ini dengan manajemen kepemimpinan harismatik dalam mengelola masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan masyarakat, sehingga masyarakatnya tertib, aman, kan gitu. Terus bagaimana selain mengorganisir administrasinya tertib, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin tersebut, ya, terhadap masyarakat yang dipimpinnya, ya, terhadap masyarakat yang dikelolanya, bagaimana pengawasannya atau controllingnya, bagaimana, seperti itu. Nah, ini judul yang kedua dari indikator-indikator ini, manajemen kepemimpinan harismatik dalam mengelola masyarakat terhadap ketertiban dan keamanan. Studi kasusnya di mana? Mangga silahkan, ya, di daerah mana, ya, di desa, di kecamatan, atau di provinsi, ya. Enggak, ya, silahkan, kan gitu. Nah, ini dari indikator-indikator ini sebenarnya bisa dibuat puluhan judul atau ratusan judul, tapi Ibu hanya memberikan dua contoh saja, kan begitu, ya. Jadi bagaimana istilahnya perannya, yang kedua bagaimana manajemen kepemimpinannya, kan begitu, ya. Jadi manajemen itu kan seni mengatur orang, kan begitu, dengan kepintarannya, dengan kecakapannya, ya, dengan segala yang dia miliki, potensi yang dia miliki, dia kerahkan secara maksimal untuk mengelola masyarakatnya. Begitupun juga potensi-potensi yang ada di masyarakat, ya, bisa digali dengan sebaik-baiknya. Nah, ini untuk contoh yang pertama, kan seperti itu. Nah, untuk contoh selanjutnya, nah ini contoh satu kasus. Ini kasus kedua, contohnya daerahnya terserah, silakan mau di mana. Peserta didik banyak. Ini beda permasalahannya, ya. Kalau tadi menyangkut kepemimpinan, sekarang di lembaga pendidikan. Peserta didik banyak. Kepala sekolah menyediakan sarana perpustakaan. Ya. Kepala sekolah mewajibkan peserta didik menjadi anggota perpustakaan. Wajib. Ya, jadi semua peserta didik itu menjadi anggota perpustakaan, gitu. 85% peserta didik, ya, peserta didik ini rajin ke perpustakaan, ya. Jadi yang ada 15% anak yang kurang rajin, tapi yang rajinnya 85%, itu juga udah baik, kan gitu. 85% rajin, kan begitu, ya. 15%-nya ya ada yang inilah agak malas atau kurang termotivasi dan lain sebagainya, karena setiap orang itu, setiap peserta didik itu berbeda-beda, kan gitu, ya. Kemudian banyak peserta didik yang berprestasi. Nah, yang sering ke perpustakaan itu kebanyakan anaknya berprestasi. Contohnya di sekolah itu ada 30 rombel. Dari 30 rombel itu yang ranking 1 sampai ke 10 itu rata-rata anaknya itu rajin ke perpustakaan, mempelajari berbagai macam ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan mata pelajaran yang dipelajari, ya, seperti itu. Terus pelayanan petugas perpustakaan juga baik, nggak jutek, nggak judes, kan gitu. Dia melayani dengan sebaik-baiknya kepada peserta didik yang datang ke perpustakaan, ya, sehingga dengan pelayanan baik itu otomatis
akan memotivasi anak untuk datang dan datang lagi ke perpustakaan. Semakin banyak peserta didik yang datang ke perpustakaan, semakin banyak peserta didik yang berkunjung ke perpustakaan, maka semakin baik itu perpustakaan itu. Nah, makanya di sini pelayanan petugas perpustakaan harus baik, harus ramah, ya, nggak boleh jutek, kan seperti itu. Apabila ditanya yang berhubungan dengan buku yang ia cari, dia akan berusaha menunjukkan atau membantunya, kan seperti itu, ya. Kemudian tersedianya berbagai referensi pengetahuan. Jadi banyak sekali gitu referensinya. Referensinya meliputi berbagai disiplin ilmu gitu ya. Jadi semua tersedia dengan baik, kan seperti itu. Itu kan memungkinkan anak untuk belajar lebih giat lagi, ya, mendorong anak untuk belajar aktif, kan seperti itu, untuk mempelajari berbagai ilmu pengetahuan. Yang terakhir adalah peserta didiknya termotivasi untuk belajar. Ya, tadi kan referensinya banyak, pelayanannya baik, nah, sehingga dia termotivasi, ya, untuk belajar lebih baik lagi, untuk belajar lebih giat kembali, kan gitu loh. Nah, maka dari fenomena-fenomena ini, Ibu membuat 2 contoh judul, kan gitu ya. Contoh judul pertama adalah manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap prestasi belajar di titik-titik. Nah, contohnya di sekolah SMA mana, di aliyah mana. Coba lihat dari yang ada itu, dari buku leger yang ada di sekolah itu, di setiap wali kelas. Dari ranking 1 sampai ranking ke-10 siapa siswanya. Siswa itu adalah contohnya siswa yang rajin ke perpustakaan. Berarti itu dengan sendirinya, dengan rajinnya dia ke perpustakaan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan, kan minat belajarnya meningkat, otomatis prestasinya juga meningkat. Apa untuk mengukur prestasi? Karena ini penelitiannya kuantitatif. Di antaranya itu dari ranking, dari nilai mengukurnya itu. Kan seperti itu. Ini untuk penelitian yang sifatnya kuantitatif. Kan seperti itu. Jadi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap prestasi belajar di titik-titik, kan begitu ya. Nah, ini salah satunya untuk meningkatkan minat belajarnya, sekolah itu menyediakan perpustakaan, yaitu manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap prestasi belajar. Nah, ini minatnya diantaranya kenapa ini di sini, karena nanti difokuskan dalam penelitiannya itu meneliti peserta didik yang rajin belajar di perpustakaan. Jadi manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan minat belajar peserta didik terhadap prestasi belajar di titik-titik. Ya, diantaranya kenapa anak berminat belajar? Karena ini, ya, kepala sekolahnya menyediakan prasarana perpustakaan, kepala sekolahnya mewajibkan peserta didik menjadi anggota perpustakaan, 85% peserta didik rajin ke perpustakaan, banyak peserta didik yang berprestasi, pelayanan petugas perpustakaan baik, tersedia berbagai referensi pengetahuan, peserta didik juga termotivasi untuk belajar. Kalau yang ini untuk judul pertama. Judul kedua lebih dikhususkan kembali. Karena tadi di sini pelayanan petugas perpustakaan yang baik, ya, ramah, tidak jutek, melayani semua apa yang dibutuhkan peserta didik. Peran pelayanan petugas perpustakaan. Nah, ini lebih dikhususkan lagi. Kalau tadi meningkatkan minatnya, nanti dibatasi
nanti ini untuk anak-anak yang rajin ke perpustakaan. Jadi tidak harus dicantumkan di judul, nanti di apa istilahnya di pembatasan masalahnya dibatasi meneliti anak-anak atau peserta didik yang rajin ke perpustakaan. Yang keduanya lebih dihususkan lagi, peran pelayanan petugas perpustakaan terhadap motivasi belajar peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran sejarah di titik-titik. Kalau ini lebih difokuskan kembali, lebih khusus lagi. Kan kalau tadi masih agak umum, tapi nanti pembatasannya di dalam saja ya, pembatasan masalah penelitian ya. Nah, ini peran pelayanan petugas perpustakaan terhadap motivasi belajar peserta didik dalam meningkatkan prestasi belajar pada mata pelajaran sejarah di silakan SMA mana atau alia mana, SMP mana atau sanawiyah mana, silakan ya. Kasusnya di mana, case-nya di mana, kan seperti itu, kasusnya di mana, enggak, silakan. Nah, ini apa sih, nah yang kedua ini karena orang itu kan punya rasa. Ada beberapa macam nilai yang sudah Ibu jelaskan ya. Nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Di antaranya nilai kerohanian itu adalah menyangkut nilai keindahan yang berhubungan dengan rasa, dengan perasaan. Nah, bagaimana supaya perasaannya enak, nyaman? Maka pelayanannya harus baik. Minimal ada anak yang datang ke perpustakaan itu dilayani dengan senyum, kan begitu ya. Peran pelayanan petugas perpustakaan terhadap motivasi, sehingga dengan pelayanan yang baik peserta didiknya itu termotivasi untuk belajar ya. Nah, ini terhadap motivasi belajar peserta didik dalam meningkatkan prestasi. Ini juga sama, judulnya bersifat kuantitatif. Bagaimana mengukurnya? Lihat saja nilainya, itu dari angka-angka rapotnya. Lihat ya, pada mata pelajaran sejarah ini lebih dihususkan lagi nih. Kenapa pada mata pelajaran sejarah? Karena sejarah itu sifatnya hafalan. Satu peristiwa demi peristiwa itu harus runut, tidak boleh loncat-loncat. Ya, makanya kenapa banyak siswa atau banyak peserta didik yang pusing belajar sejarah? Karena gurunya hanya terfokus untuk apa? Hanya terfokus membaca buku yang ada saja, itu saja satu. Apalagi kalau menjelaskannya itu hanya dibacakan begitu. Jadi pengetahuannya terbatas. Terkadang dia loncat materinya, sehingga bagaimana anak bisa mengerti. Nah, sejarah itu karena sifatnya hafalan, anak harus banyak membaca. Di mana membacanya? Ya di sini, di perpustakaan. Bagaimana anak supaya bisa membaca di perpustakaan, supaya mau ke perpustakaan? Pelayanannya harus baik, kan gitu. Seperti itu ya. Kenapa untuk pelajaran sejarah? Karena sejarah itu yang paling banyak hafalannya ya. Runutan tahunnya harus jelas, peristiwanya juga harus jelas ya. Jadi tidak boleh loncat-loncat. Kalau loncat-loncat ya, atau logika loncat, itu anak akan pusing belajar sejarah. Nah, bagaimana anak supaya bisa memahami, mengerti apa istilahnya mata pelajaran sejarah itu? Ya diantaranya ya tadi ini, sekolahnya menyediakan perpustakaan, referensinya banyak, pelayanannya baik ya. Kenapa pelayanannya harus baik? Supaya anak mau datang ke perpustakaan, belajar di perpustakaan, kan seperti itu ya. Jadi di kelas dia belajar, di perpustakaan dia juga belajar, kan seperti itu. Jadi apa yang kurang di kelas itu bisa dia pelajari di perpustakaan, seperti itu ya. Nah, alangkah baiknya juga selain tersedia perpustakaan, referensinya banyak, pelayanannya baik, guru sejarahnya juga yang ngajar di kelasnya harus menguasai materi sejarah, mata pelajaran sejarah. Kalau tidak menguasai
materi pelajaran sejarah, dia hanya fokus dengan satu buku, itu yang jadi masalah. Anak akan terbatas pengetahuannya. Apalagi kalau dia kurang memahami sejarahnya, kan seperti itu. Otomatis anak akan pusing, anak akan bingung. Tapi kalau gurunya enak, ngajarnya memahami, ya dia pengetahuannya luas, di sekolah disediakan perpustakaan dengan referensi yang banyak, pelayanannya baik, maka anak akan lebih mudah menguasai materi pelajaran sejarah. Otomatis ya prestasinya akan meningkat, prestasi belajar pada mata pelajaran sejarahnya akan meningkat. Lihat nilainya berapa kan gitu. Nah prestasi lihat dinilai ya, anak yang rajin ke perpustakaan itu nilai sejarahnya berapa kan gitu ya. Nah untuk pertemuan ibu hari ini, ibu hanya memberikan 4 contoh judul dari 2 fenomena ini kan gitu. Sebenarnya ini bisa dibuat puluhan judul atau ratusan judul ini ya. Banyak sekali sebenarnya dari kedua fenomena ini. Nah, untuk pertemuan kali ini ibu cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.